Halo, perkenalkan, saya Mesriani Alusia Sigiro. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 2024 LPTK STBK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Kelas 5, tema terlibat dalam hidup menggereja, model pembelajaran, project based learning. Sekian perkenalan dari saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita ulang dulu yel kita. Allahku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. 2, 3 ayat. Allahku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa dulu yang mau buat doa? Saya, Bu. Oke, Maria, silahkan. Ayo nak, sini. Ayo, semua berdoa, tangannya dilipat. Vincent, ayo ambil sikap berdoa yang baik. Silahkan. Teman-teman, mari kita bersama dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah Bapa kami yang berada dan berada di surga. Bersyukur padamu hari ini kami ucapkan berkatmu pada hari ini kami ingin melaksanakan pembelajaran kami pada hari ini ya Tuhan. Berkatilah kami anak-anak ini agar kami bisa menjawab soal-soal yang diberi oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bunda Maria. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk Maria. Terima kasih. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau absen dulu ya. Ibu panggil namanya, dijawab Ibu. Fidelis. Adik Bu. Oke. Tiara. Adik Bu. Oke. Vincent. Adik Bu. Maria. Adik Bu. Oke, baik. Hari ini anak-anak Ibu hadir semuanya. Dan Ibu harap kalian tetap sehat ya, supaya bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Nah, kita melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Tentang apa, Nak? Terlibat dalam hidup menggereja. Sekali lagi, lemah sekali. Apa, Nak? Terlibat dalam hidup menggereja. Ya, terlibat dalam hidup menggereja. Kita sudah pelajari bagaimana itu menggereja, apa itu gereja, bagaimana itu terlibat, apa itu hidup menggereja. Nah, sekarang Ibu mau mengetes kalian sejauh manakah kemampuan kalian memahami pembelajaran kita minggu lalu. Ada Ibu berikan nih pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Kalau ada yang bisa menjawab, silakan dijawab ya. Tunjuk tangannya, Nak. Oke? Iya. Nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang gereja? Yang bisa. Saya Bu. Oke, Maria silahkan. Gereja adalah tempat ibadat bagi umat Kristen, berfungsi sebagai komunitas spiritual dan pusat kegiatan keagamaan. Iya, pintar. Gereja adalah tempat beribadah umat Kristen, pusat spiritual ya, pembinaan iman Kristen. Oke, yang kedua, apa saja kegiatan yang biasa dilakukan di gereja? Saran Bu, Oke, silakan Fidelis. kegiatan di gereja biasanya mencakup ibadah, doa bersama, pendidikan agama, dan pelayanan sosial. Iya, mantap. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di gereja. Pertanyaan ketiga, mengapa kita perlu terlibat dalam kehidupan menggereja? Saya Bu, Oke, silakan Nak. terlibat dalam kehidupan gereja penting untuk membangun komunitas, mendapatkan hubungan spiritual dan berkontribusi pada misi
gereja. Yang keempat, pertanyaan terakhir, apa artinya dijiwai oleh Roh Kudus? Oke, Tiara. Kudus berperan sebagai penuntun dan penguat, memberi hikmat dan kekuatan dalam menjalani hidup beriman. Artinya dijiwai oleh Roh Kudus adalah Roh Kudus selalu tinggal di hati kita. Dialah sebagai penuntun kita berbuat yang baik, khususnya dalam kegiatan terlibat dalam hidup menggereja. Mantap anak-anak ibu semua, kalian sudah memahami pembelajaran kita minggu yang lalu. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemarin tujuan pembelajaran kita yang pertama dan kedua sudah, yang ketiga kita membuat proyek yang menggambarkan keterlibatan dalam hidup menggereja yang dijiwai oleh Roh Kudus. Ya, coba sama-sama dulu kita membaca. Apa itu nomor 3? Membuat proyek Ulangi, kurang serentak. 2, 3 ayat. membuat proyek yang menggambarkan keterlibatan dalam hidup gereja dijiwai Roh Kudus. Nah, membuat proyek yang menggambarkan keterlibatan dalam hidup menggereja yang dijiwai Roh Kudus. Tadi dikatakan dijiwai Roh Kudus berarti apa? Roh Kudus menuntun kita, menuntun kalian untuk melaksanakan proyek. Proyek apa yang akan kita buat nanti Ibu jelaskan. Nah, lalu yang keempat, ayo sama-sama membaca. Memaparkan hasil proyek tentang keterlibatan dalam hidup gereja dan refleksi atas pembelajaran yang didapat. Ya, memaparkan hasil proyek tentang keterlibatan dalam hidup menggereja dan refleksi atas pelajaran yang didapat. Setelah kalian paparkan nanti ini, kalian bisa memahami apa itu keterlibatan. Sudah kalian paparkan, maksudnya dipresentasikan di depannya. Nanti Ibu buat kalian, kalau Ibu suruh nanti kalian membuat sebuah proyek. Dan setelah itu apa refleksi atas pelajaran yang kita dapat setelah melaksanakan proyek ini. Oke? Sudah paham nak? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada. Oke, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan lagi buat kalian. Siapa yang bisa jawab boleh angkat tangan ya. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kamu bertugas di gereja? Pernah. Pernah kamu bertugas di gereja, Vincent? Letakkan dulu bukunya, jangan dipegang-pegang kayak gitu. Dengarkan Ibu, ya. Pernahkah kamu bertugas di gereja? Pernah. Kegiatan apa saja yang pernah kamu ikuti di gereja, Maria? Bernyanyi. Lalu, Fidelis? Berdoa. Tiara? Menari-nari. Ada lagi yang dilakukan, Vincent? Apa lagi yang kamu lakukan di gereja? Beribadah kepada Tuhan sama dengan si Fidelis, berdoa ya. Ya, oke. Nah, bagaimana perasaanmu ketika kamu bertugas di gereja? Bagaimana perasaanmu ketika kamu bertugas di gereja? Coba, siapa yang bisa? Tiara, bagaimana perasaanmu ketika kamu bertugas di gereja? Misalnya datang guru sekolah minggunya, disuruh kamu membuat doa, bagaimana perasaanmu? Senang karena disuruh tampilkan. Coba Maria, kalau disuruh guru kamu membuat sebuah lagu di gereja, bagaimana perasaanmu? Senang juga, Bu. Nah, berarti kalau kita pergi ke gereja, hati kita senang, damai, ya seperti itu ya. Senang kita karena kita bisa terlibat dalam hidup menggereja. Pergi kita ke gereja, berdoa, bernyanyi. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Supaya kamu lebih paham bagaimana tentang kegiatan keterlibatan hidup menggereja. Di sini ada
hidup jemaat perdana. Bagaimana mereka membentuk gereja itu ya. Oke, bisa diperhatikan video ini. Diperhatikan ya nak. 7. Ayo. Cara hidup jemaat yang Perhatikan pertama. guys. Seri Alkitab Pak Anton. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, baik. Itulah video tentang bagaimana jemaat perdana itu untuk apa nak? Hidup bersama, ya. Oke, di sini untuk mendalami kisah tentang cara hidup jemaat pertama tadi, Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok ya. Si Maria temannya si Vincent dan si Fidelis temannya si Tiara. Oke, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan tentang isi dari bagaimana cara jemaat perdana untuk hidup bersama. Ya, oke? Baik anak-anak, untuk mendalami kisah dari cara hidup jemaat perdana, Ibu akan menugaskan kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Ini ada LKPD-nya, Ibu bagikan kepada kalian, ya. Ibu bagikan kepada kalian kerjakan ya secara kelompok ya nak. Ini ya. Oke, ini kamu kerjakan. Ya, ayo diperhatikan. Apa saja kegiatan yang dilakukan jemaat dalam ayat tersebut? Mengapa jemaat sangat rajin berkumpul dan berdoa? Bagaimana jemaat saling berbagi dengan sesama mereka? Yang keempat, apa yang membuat jemaat hidup dalam kebersamaan dan kasih? Yang kelima, apa yang terjadi ketika jemaat hidup bersatu dengan saling mendukung? Ayo, silakan dikerjakan. Nanti Ibu tanya kalian ya, silakan. Ayo. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Ibu ya nak. Silakan dikerjakan. Apa saja kegiatan yang dilakukan jemaat dalam ayat tersebut? Silakan dikerjakan. Oke.
Katolik. Bagaimana kita hidup secara iman Katolik, bukan iman agama yang lain, tapi kita hidup dengan iman Katolik, mengikuti apa yang sudah disampaikan dalam syahadat para rasul. Oke nak? Pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi ketika jemaat hidup bersatu dan saling mendukung? Apa? Ya, Maria. Ketika jemaat hidup bersatu dan saling mendukung. Apa yang terjadi ketika jemaat hidup bersatu dan saling mendukung? Mereka akan merasa bagaimana tadi Maria? Saling membantu satu sama lain. Segala pekerjaan akan cepat selesai dan tercapai cita-cita. Itu dia kalau jemaat hidup bersatu dan saling mendukung. Misalnya dalam kegiatan pelayanan, kegiatan sosial di sana, saling membantu mereka, maka itu akan cepat selesai. Ya, oke. Baik, sekarang kita tiba di tahap mendesain perencanaan produk. Apa itu? Nah, di sini kalian ibu tugaskan untuk membuat poster tentang terlibat dalam hidup menggereja. Dengarkan instruksinya ya. Nih, apa itu? Yang pertama, buatlah poster yang merupakan ajakan untuk terlibat dalam hidup menggereja. Bagaimana itu poster? Di sana ada dia gambar, ada kalimat yang merupakan kalimat ajakan. Ayo, nah itu kan, ikutlah kami. Itu merupakan kalimat-kalimat ajakan untuk sebuah poster. Nah, waktu pengerjaan yang diberikan kepada kalian yaitu 30 menit. Ya, pastikan kalian bekerja sama dengan baik dengan menyelesaikan tugas dan tepat waktu. Di sini nggak ada yang boleh main-main. Kalau ibu kasih tugas kepada kalian, kalian kerjakan bersama, ya. Kalian nanti ini akan ada 2 tugas yang diberikan. 1, membuat kartu ajakan, ya, membuat kartu ajakan kepada umat untuk keterlibatan dalam hidup menggereja. Lalu yang kedua, membuat poster yang merupakan ajakan juga ya. Nah, setelah kalian selesai membuat poster itu, maka kalian akan ibu panggil untuk presentasi ke depan. Kalian paparkan apa yang sudah kalian buat ya. Oke? Lalu setelah itu, setelah kalian presentasikan di depan, maka kalian akan tempelkan nanti di sini boleh, di sana boleh ya, di sekitar kelas kita ini ya, supaya kalian bisa melihat atau teman-teman kalian bisa melihat. Oke, tadi sudah sampai di mana nak? Di menempel di depan kelas. Di sini boleh atau di mading kita juga boleh nanti ditempel ya nak. Lalu penilaian poster yang sudah kalian buat itu akan dinilai berdasarkan kejelasan informasi, kreativitas, kerjasama kelompok, dan kemampuan presentasi. Semua nanti akan ibu nilai. Itulah kriterianya. Bagaimana informasi itu jelas kalian dapat, lalu bagaimana kreativitas kalian, kerjasamanya kalian atau tidak, lalu dan kemampuan presentasi, kemampuan kalian untuk menjelaskan apa yang sudah, produk yang sudah kalian buat. Paham nak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, sekarang ibu bagi ya. Ibu bagikan di sini LKPD-nya yang untuk kalian kerjakan. Oke. Ini untuk kelompok 1 silakan buat poster dan juga buat kartu ucapannya ya, kartu ajakannya ya. Dan ini untuk kelompok 2. Ya, silakan dikerjakan.
sedang presentasi. Ibu mau lihat sudah sampai di mana poster yang kalian buat. Sudah bisa tampil ke depan? Sudah? Oke, sekarang silakan maju dulu kelompok 1. Paparkan dulu hasil poster yang kalian buat. Silakan. Nak. Di sini gimana? Jangan kena cahaya di sini. Oke, silakan. Ayo Fidelis, silakan. Nak. Apa judul posternya? Ayo berdoa bersama kami. Iya, ayo berdoa bersama kami. Ayo, silakan. Tunjukkan gambarnya kepada teman-teman kalian. Nah, ini dia. Ayo. Udah dinampak posternya? Ya, sekarang sudah dinampak posternya. Coba kamu terangkan dulu, ini poster apa ini? Ayo. Teman-teman, ini adalah poster yang sudah kami buat. Ini adalah gambar. Ayo, silakan dijelaskan. Teman-teman, ini adalah poster hasil kerja kami. Di poster ini diceritakan tentang gambar tangan saling bergandengan, simbol kebersamaan dalam memuji nama Tuhan. Oke, satu lagi, Tiara. Ini apa nak yang kalian buat? Mari kita bersama-sama menumbuhkan iman kita. Coba ditunjukkan sama kawannya. Nah, ini dia ya. Inilah poster, silakan ditunjukkan. Poster dan juga kartu ajakan yang mereka buat. Oke, baik. Mantap. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, nah. Ibu simpan ya, nanti bernilai ya. Sekarang kelompok 2. Silakan maju ke depan. Pak Suhu mana nak? Boy, udah kamu mulai? Ayo, silakan ditunjukkan posternya kepada teman-teman. Teman-teman, inilah poster yang telah kami buat. Ayo, itu menceritakan tentang apa? Apa kalimat posternya? Mau lebih dekat dengan Tuhan. Ayo dekat bersama dengan kami. Iya, itu adalah posternya. Mau lebih dekat dengan Tuhan, ayo retreat bersama kami. Itu gambar anak SD yang sedang retreat ya kan? Menyalakan lilin. Mereka di sana retreat, berdalaman iman. Lalu ini apa yang kamu buat? Apa ini? Kartunya. Coba tunjukkan kartunya nak. Nah, seperti itulah kartunya yang dibuat. Coba bacakan dulu nak. Bacakan. Jangan hanya menjadi penonton, jadilah pemain utama dalam drama keselamatan. Mari kita aktif terlibat dalam karya Tuhan. Bergabunglah dengan kami. Nah, itu dia. Bergabunglah dengan kami. Bergabung dengan siapa maksudnya di sini? Bergabung dengan gereja. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk teman kita kelompok 2. Silakan dulu. Ya, setelah kalian tadi mengerjakan poster yang sudah kalian jalan bersama, di sini ibu akan berikan peneguhan dari bacaan dan juga video Kisah Para Rasul 2 ayat 24 sampai 27. Perwujudan iman dalam hidup menggereja tercermin melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang adil untuk melayani kebutuhan jemaat. Para rasul menunjukkan bahwa iman bukan hanya soal ibadah rohani, tetapi juga tentang keterlibatan aktif dalam pelayanan sosial di gereja. Pembagian tugas kepada para diakon menunjukkan pentingnya kerjasama dan tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan. Mengaplikasikan iman dalam kehidupan menggereja berarti ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan gereja dengan antusiasme dan tanggung jawab. Sikap antusias dan teliti dalam melaksanakan tugas-tugas gereja. Nah, inilah dia. Jadi diharapkan melalui poster itu, ini poster yang sudah kalian buat ini nanti akan mengajak orang, umat kita untuk lebih aktif dalam kehidupan gereja.
Yaitu seperti apa tadi? Pergi ke gereja, berdoa bersama, mengadakan kegiatan sosial bersama. Nah, itu dia ya. Jadi sudah paham anak-anak kami? Sudah paham? Oke, itulah dia ya. Sekarang refleksi atas pembelajaran kita ini. Ada 3 pertanyaan refleksi buat kalian ya. Apakah kamu memahami pentingnya terlibat dalam hidup menggereja? Sudah paham? Sudah paham? Iya, sudah paham. Yang kedua, apakah kamu menyadari peran sebagai anggota gereja? Sudah paham peran kita? Sudah. Yang ketiga, apakah kamu menyadari betapa besarnya peran Tuhan dalam hidupmu? Sudah? Iya, sudah. Berarti kamu sudah paham dan juga kamu sudah sadar betapa pentingnya hidup menggereja dan juga betapa besarnya peran Tuhan di dalam kehidupan menggereja. Jadi anak-anak ibu tetap semangat ya. Ya, tetap semangat, aktiflah di gereja, pergilah ke gereja setiap hari Minggu, ikutilah kegiatan-kegiatan doa. Apalagi sebentar lagi kita mau Natal kan? Iya kan? Pasti banyak kegiatan-kegiatan, ikutilah supaya kamu semakin berkembang dalam iman. Ya, supaya terwujud iman kita yang dijiwai oleh Roh Kudus. Amin. Iya, oke, baik. Terima kasih. Itulah dia pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu tanya kepada kalian. Ada yang masih ditanyakan? Yang hendak ditanyakan kepada Ibu? Sebelum kita tutup pertemuan ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya. Oke, baik. Sudah, karena pembelajaran kita sudah selesai, ya. Sekarang kita bernyanyi dulu, ya. Masih mau bernyanyi? Masih. Oke, kita berdiri bersama. Ayo, kita berdiri bernyanyi bersama. Ayo. Ya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka,